Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Ibu selalu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru. Setelah kemarin ujian MIT, kita masuk ke bab baru, yaitu tentang statistika, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Novita Yunda Dewi. Nah, ini minggu lalu kita sudah bahas apa itu statistika dan apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah ada beberapa siswa yang sudah menjawab dan memaparkan apa itu pengertian dari statistika. Nah, di sini saya jelaskan kembali. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisasiannya serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Statistika dibedakan menjadi dua, yaitu pertama deskripsi. Deskripsi di sini itu yaitu dia untuk menentukan nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan membuat tabel distribusi frekuensi serta diagram atau grafik. Inilah yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua adalah inferensia, yaitu statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dilakukan pengujian hipotesa dan pembukaan mengenai karakteristik dari suatu populasi seperti mean dan standar deviasi. Nah, di SMA kita pelajarin ini dulu yang deskripsi, dan yang akan kita pelajari di sekarang. Nah, inferensia ini nanti ada kita bahas juga di matematika peminatan bagi yang anaknya, dan ini juga penerapannya biasa dalam nanti kalian pada saat kuliah nanti dalam akhir dari semester, yaitu pembuatan skripsi. Nah, itu banyak menggunakan ini statistika inferensia. Oke, lanjut. A. Distribusi frekuensi. Nah, di sini pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dari setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Yang pertama, frekuensi berkelompok. Untuk jumlah data yang cukup besar, maka akan lebih mudah jika data dikelompokkan dalam beberapa kelas dan kategori. Jadi kita di sini bahas untuk yang frekuensi berkelompok. Nah, ini contoh dari tabel frekuensi yang bentuknya berkelompok. Berkelompok itu maksudnya gini. Jadi tinggi badan seseorang dari tinggi 130 sampai 136 dikelompokkan ini menjadi satu. Itu frekuensi, itu jumlah orangnya. Ada dua. Sama yang kedua 137 sampai 143 itu ada dua orang. Yang tingginya 144 sampai 150 itu ada 11 orang. Nah, itu yang dimasukkan. Ini yang dimasukkan dengan yang dimaksud dengan frekuensi berkelompok. Beberapa istilah penting. Sini kelas. Kelas di sini ada dua. Saya jelaskan. Yang pertama kelas pertama. Kelas pertama itu yang ini, yang 130 sampai 136. Ini bukan kurang ya, tapi sampai. Jadi yang tingginya tadi ini 130 sampai 136 itu kelas pertama. Kelas kedua yaitu 137 sampai 143. Kelas ketiga 144 sampai 150, seterusnya sampai di kelas berapa ini? Kelas ke 7, yaitu 172 sampai 178. Itu frekuensi atau orangnya berjumlah 2 orang. Nah, itu dinamakan kelas. Jadi banyak kelas ini pada tabel ini adalah 7. Kemudian yang kedua, batas kelas. Di sini juga terbagi dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu yang ini. Yang pertama ini dinamakan batas bawah. Ini batas bawah nih semua yang sebelah kiri. Batas atas yang sebelah kanannya ini. Oke. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini
dia bisa dicari dengan menggunakan penjumlahan dari batas atas ditambah batas bawah, kemudian dibagi 2. Jadi ini saya kasih contoh, misalkan yang ini 136 batas atasnya, batas bawahnya 130, dibagi 2, hasilnya adalah 133. Nah, titik tengah kelas ini tidak harus dalam bentuk bulat, bisa juga dalam bentuk desimal dia nanti. Nah, jadi karena di sini kebetulan hasil penjumlahan ini adalah genap, maka hasilnya juga bulat. Tapi kalau misalnya penjumlahannya hasilnya ganjil, pastinya hasilnya di sini nanti akan desimal. Oke. Yang keempat, tepi kelas. Tepi bawah. Di sini juga terbagi 2, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Ini batas bawah ini dikurang 0,5. Jadi misalkan nih yang kelas pertama, berarti batas bawahnya adalah 129,5. Nah, kalau yang tepi atas ditambahkan 0,5, tinggal tambahin ini 136 nya dengan 0,5, berarti 136,5. Terakhir, panjang kelas. Itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi tadi hasil ini tadi dikurangkan, itulah panjang kelasnya. Mana yang disebut panjang kelas? Nah, yang disebut panjang kelas di sini adalah ini, rentang antara 130 sampai 136 ini. 130 ke 136 ini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 7. Kenapa? Kita mulai cara menghitungnya dari misalnya di kelas pertama. Kita mulai dari 130, 132, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. Ada 7. Berarti panjang kelasnya adalah 7. Jadi caranya biar cepat untuk menentukan panjang kelasnya, tidak perlu lagi mencari tepi atas tepi bawah. Lihat ini, tambah-tambah berapa dia? Pasti ini kan tambah-tambah 6. Berarti kalau tambah-tambah 6, berarti panjang kelasnya adalah 7. Jadi berarti ini semua panjang kelasnya 7. Lanjut. Langkah menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, langkah pertama, kita mengurutkan dulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu tentukan jangkauannya. Ini rumus jangkauan, yaitu X max kurang X min. Yang kedua, tentukan banyak kelas dengan kaidah Empirus-Stargess. Di sini menggunakan rumus K. Jadi banyak kelas itu simbolnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah ukuran kumpulan data. Nah, K itu adalah banyak kelas. Yang ketiga, tentukan panjang atau interval kelas dengan rumus panjang kelas itu adalah J per K. Jadi yang jangkauan ini per banyak kelas. Yang keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas, langkah ketiga, tetapkan kelas-kelasnya. Yang kelima, tentukan frekuensi tiap kelas. B. Histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Nah, di sini histogram itu penyajian datanya. Jadi kalau histogram ini dia dalam bentuk grafik yang menampilkan data menggunakan batang tegak berdampingan yang tingginya menunjukkan frekuensi dari kelas yang bersangkutan. Nah, ini contoh dari histogram. Jadi dia batang tegak nih. Ini histogram dari jumlah kelulusan SMA pas SMA 10 tahun 2001-2004. Ini contoh dari histogram. Yang kedua, poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang tingginya menandakan frekuensi dan digambarkan tepat di titik tengah kelas yang berkaitan. Nah, ini contohnya. Jadi poligon itu ini yang garis-garis ini. Jadi letak titik-titik ini ada di tengah-tengahnya, yaitu titik tengah dari kelas tersebut. Jadi garis-garis ini yang dinamakan poligon frekuensi. Kemudian yang terakhir, ogive.
itu adalah grafik yang menampilkan frekuensi kumulatif kelas-kelas dalam suatu distribusi frekuensi. Contohnya, nah ini dia. Jadi kalau ogive ini kurvanya naik, maka dia adalah ogive positif. Kalau kurvanya turun, itu dinamakan ogive negatif. Paham ya? Kita masuk ke contoh soal. Buatlah daftar distribusi frekuensi data berkelompok dari data nilai ulangan matematika 40 siswa di bawah ini. Nah, ini ada 40 nilai dari 40 nilai siswa, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, di sini masih acak. Letaknya masih acak, nggak beraturan nih. Jadi tadi ingat langkah-langkahnya tadi gimana ya? Pertama apa? Kita urutkan dulu dari data terkecil hingga yang terbesar. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah berarti paling rendah 51, 52-nya ada 3, tuliskan 52-nya sampai 3 kali. Jangan hanya dibuat satu. Seterusnya berarti paling tinggi itu nilainya adalah 79. Nah, yang paling pertama ini itu dinamakan adalah X-min atau nilai yang paling rendah. Kemudian yang kedua 79 itu dinamakan X-max atau nilai paling tinggi. Oke, setelah kita urutkan, berarti untuk mencari jangkauannya rumusnya adalah X-max kurang X-min, yaitu 79 dikurang 51, yaitu 28. Nah, K-nya banyak kelasnya, itu rumusnya ini tadi. Berarti 1 tambah 3,3 log 40, N-nya tadi jumlah dari siswanya 40, sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,602, sama dengan, nah ini kalikan dulu, jangan ditambahkan 1 tambah 3,3, itu salah, karena kali yang lebih kuat. Jadi kita kalikan dulu ini, berarti dijumlahkan hasilnya adalah 6,286. Nah, di sini penggenapannya adalah 6. Nah, masalah penggenapan ini itu kadang bisa digenapin ke bawah atau ke atas, nanti saya nentukan pada saat saya memberikan contoh soal biar kalian lebih gampang. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke panjang kelas. Panjang kelas sama dengan J per K, berarti 28 per 6 sama dengan 4,66 digenapin menjadi 5. Lanjut. Nah, kita buat tabel frekuensinya. Tadi ingat ya, panjang kelasnya 5, kemudian banyak kelasnya 6. Ini banyak kelasnya ada 6. Nah, 50 ke 54. Kenapa mulai dari 50? Sementara di sini paling rendah adalah 51. Biar lebih enaknya kita ambil dari sini. Boleh sampai ke 51 boleh. Tapi biar kita seragamkan, kita buat dari 50 biar lebih enak. Maka 50 sampai 54. Kenapa 50 sampai 54? Karena tadi panjang kelasnya adalah 5. Ini kan tambah-tambah 4 ya. Tambah 4 berarti panjang kelasnya 5. Berarti 50 sampai 54 ada 6. Kita hitung yang nilainya 50 sampai 54. 1 2 3 4 5 6 ada 6. Oke, terusnya yang kelas kedua berarti tambah-tambah 4 juga. Kita mulai dari 55. 55 sampai 59 itu ada 5. Kita hitung 1 2 3 4 5. 5. Seterusnya sampai di kelas yang ke-6. Kelas ke-6 yaitu 75 sampai 79. Berarti dimulai dari 75, 74 tidak termasuk, berarti mulai dari 77. 1 2 3 berarti ada 3. Nah, jadi total ini tetap harus 40 sigma. I sama dengan 1 sampai kelas ke-6 itu adalah FI, frekuensi totalnya adalah 40. Maka titik tengah ini cara mencarinya seperti yang tadi, jumlahkan batas atas ditambah batas bawah
dibagi 2, hasilnya adalah 52, seterusnya. Nah, tepi kelas ini tadi seperti tadi, kalau tepi bawah dikurangi 0,5 yaitu 49,5 sampai ini ditambahkan 0,5 yaitu 54,5, seterusnya sampai di kelas ke-6. Oke, dipahami dulu. Kita lanjut. Histogram dan poligon frekuensi. Nah, cara membuat histogramnya ini tadi kan, ini kelasnya batang kita buat dulu. Intervalnya yaitu 50 sampai 54, 55 sampai 59 tergantung nih kelas yang ini. Dah, frekuensinya kita buat dulu di sini. Di sini kita buat kelipatan 2. Jadi membuat frekuensinya ini juga angkanya tidak boleh asal. Kalau mau buat kelipatan 1 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Kalau kelipatan 2 juga berarti 0, 2, 4, 6, 8, atau kelipatan 10 atau kelipatan 5, dia harus teratur. Jadi gambar dari histogramnya juga sesuai, jangan asal-asalan membuat frekuensinya ini, jumlahnya, angka-angkanya harus sesuai skalanya. Dah. Nah, ini kita buat 50 sampai 54 ada 6. Berarti dia berhenti di frekuensi yang ke-6. 55 sampai 59 yaitu 5. Berarti di tengah-tengah antara 4 dan 6. Seterusnya sampai di 75 sampai 79 yaitu 3. Berarti ada di tengah-tengah antara 2 dan 4. Itulah histogram. Yang metang tegak ini histogram. Nah, poligon frekuensi tadi yang saya bilang ini adalah yang tengah-tengah ini. Nah, tengah-tengah ini yang garis-garis ini itu dinamakan poligon. Paham ya? Kita lanjut. OGIF. Nah, untuk mencari OGIF kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif lebih kecil dari ini untuk OGIF yang positif. Kalau frekuensi kumulatif yang lebih besar lebih dari itu untuk OGIF yang negatif. Nah, di sini yang lebih kecil dari atau kurang dari. Jadi cara mencarinya kita mulai dari sini. Ini 6. Berarti kita mulai dari atas. Kalau kurang dari kita mulai dari atas. Jadi 6. 6 dari sini datangnya 6. Untuk di bawahnya adalah 6 tambah 5 11. 11 tambah 11 22, 22 tambah 5 27, 27 tambah 10 37, 37 tambah 3 40. Berhenti. Pokoknya akhirnya tetap sama yaitu jumlah dari frekuensinya itu adalah 40. Nah, untuk yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari, mulai dari bawah. Sama caranya, berarti 3 dari sini. 3 tambah 10 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 11 29, 29 tambah 5 34, 34 tambah 6 adalah 40. Oke. Kita gambar OGIF-nya. Nah, di sini kita menggunakan yang tepi kelas. Jadi pakai yang tadi 49,5 sampai 54,5. Ini tadi frekuensi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari. Ya, ini tandanya yang ungu yang warna lavender ini ya. Warna lavender ini ya. Nah, cara membuatnya kita mulai dari yang bawah. Kan tadi pengisian dari atas. Kalau kurang dari, berarti kalau kurang dari ngisinya juga dari atas, berarti kita lihatnya juga dari atas. 49,5 itu dimulai dari 0. Kita mulai dari 0. 54,5 baru pakai yang 6. 59,5 pakai yang 11. 64,5 berarti adalah 22. 69,5 kita lihat sebelah sini ya. Berarti caranya gini. L terbalik. Oke, 49,5 terus ke bawah sini. 64,5 adalah 22, 69,5 adalah 27, 74,5 adalah 37, 79,5 adalah 40 nih.
Oke, itu adalah OGIF yang positif. Sekarang OGIF yang negatif. Kita lihatnya dari yang paling bawah. Kita mulai dari yang 79,5. Ini terbalik, ini bentuk L. Kalau tadi L terbalik, ini bentuk L. Mulai dari 79,5 yaitu 0. Tetap mulai dari 0 ya. Baru ke 74,5 itu adalah 3. Sini 69,5 yaitu 13. Berarti di sini 64,5 adalah 18. Ini 59,5 adalah 29. 54,5 adalah 34. 49,5 adalah 40. Jadi ini berbentuknya nyilang. Nah, oke, ini dinamakan yang biru adalah OGIF negatif. Paham ya? Pelan-pelan dulu, nanti saya kasih latihan. Oke, nah itu adalah contoh dari pembuatan yang misalkan dia data berkelompok yang banyak, data tunggal yang dalam bentuk banyak kita kelompokkan. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini ada latihan. Coba kalian kerjakan. Di sini ada data berat badan 60 orang dalam kilogram. Di sini sama, yang ditanya adalah tabel distribusi frekuensinya. Lalu buatlah histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF-nya. Oke. Karena sudah selesai, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.